Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1231. Bagi yang belum bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Kincen, dia menghela napas dalam. Kincen berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk memasuki lantai ketujuh. Tetapi sekarang tampaknya Kincen masih sedikit lebih buruk. Kemudian dalam beberapa hari ke depan, Kincen mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dan hanya beberapa hari kemudian luka-luka Kincen pun sepenuhnya pulih. Saatnya pergi. Kincen melirik ke lantai ketujuh. Dan karena dia tidak bisa pergi ke lantai ketujuh, maka Kincen hanya bisa kembali. Tidak tahu apa yang telah terjadi di luar sekarang. Tidak peduli apa, sudah waktunya untuk keluar dan menghadapinya. Kata Kincen. Dengan kedipan, Kincen pun terbang dalam sekejap. Dia terbang menuju pintu keluar Pagoda Guyu. Pada saat ini, di luar Pagoda Guyu, Zheng Tianjun, Zhuo Tong Tianjun, senjata absolut Tianjun, 3 wakil ketua aula sedang duduk di sini. Lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir, dan sekarang di Pagoda Guyu, hampir semua penatua dan diaken telah pergi, dan hanya ada sedikit orang kuat yang belum pergi. Dan setiap penatua juga diaken yang keluar dari Pagoda Guyu akan diselidiki dan diinterogasi, dan mereka tidak diperbolehkan untuk meninggalkan dunia rahasia markas besar Tianjuo sesuka hati. Ranah rahasia seluruh markas besar Tianjuo telah lama dijaga ketat. Karena Tuan Shenggong Tianjun belum kembali, maka para wakil ketua aula Tianjuo mereka memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga dunia rahasia markas besar Tianjuo. Namun seiring berjalannya waktu, ahli teratas lainnya di alam rahasia markas besar Tianjuo juga terkejut secara diam-diam satu persatu, dan mereka dengan ketat mengikuti perintah dari banyak wakil pemimpin Tianjuo. Wilayah rahasia markas besar Tianjuo telah berada di bawah darurat militer total. Di gerbang Pagoda Guyu kali ini, 3 wakil kepala aula Tianjuo Zheng Tianjun sedang duduk di sini. Sebagai tempat kejadian pertama, manajemen puncak Tianjuo tidak pernah melemahkan pengawasan di Pagoda Guyu. Penting untuk melihat seseorang yang keluar dari Pagoda Guyu pertama kali. Ketiga Zheng Tianjun dengan ekspresi sangat serius bersila di depan pintu Pagoda Guyu. Sebagai wakil kepala Tianjuo, mereka mengatur segala macam hal setiap hari, memiliki banyak urusan, dan perlu berkonsentrasi kepada kultivasi yang keras. Mereka tidak pernah menyangka suatu hari nanti mereka akan berjaga di gerbang Pagoda Guyu kuno ini. Apakah kamu merasakannya? Pagoda Guyu sepertinya memiliki getaran lain sebelumnya. Tiba-tiba Zheng Tianjun membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Absolut Tianjun menoleh, wajahnya serius. Apakah kamu juga merasakannya? Mereka pun menyadari seharusnya itu adalah kerusuhan roh jahat di dalam. Zheng Tianjun dan Zhuo Tong Tianjun juga menghela napas dalam. Kerusuhan Pagoda Guyu itu terjadi sekali dalam 1 juta tahun. Sangat berharga, tetapi kali ini mereka tidak bisa menyempurnakan alat di dalamnya. Hanya ketika kebenaran ini terungkap atau kembalinya Shenggong Tianjun, mungkin baru setelah itu bisa dihidupkan kembali. Saya tidak tahu siapa mata-mata ras iblis, Dao Jue Tianjun atau Kincen, tetapi tidak peduli siapa itu. Mengapa dia tetap tinggal di Pagoda Guyu selama ini? Ya, mungkin mereka berpikir bahwa dengan mereka tidak keluar bisa bertahan hidup dan bersembunyi di sana selamanya. Para wakil pemimpin Tianjuo itu terus berkomunikasi. Dan ketika mereka terus berdiskusi, pada saat ini Kincen telah turun sepenuhnya. Pada saat yang sama, Kincen juga memata-matai kekuatan jalan besar dari para ahli teratas yang berada di depan pintu masuk Pagoda Guyu. Benar saja seperti yang diharapkan oleh Kincen. Ada banyak orang di Pagoda Guyu. Tianjuo itu kuat, hanya sedikit orang yang pergi. Jadi, Kincen tidak dapat melihatnya sama sekali. Kerusuhan Pagoda Guyu seharusnya menjadi masa kejayaan di dunia rahasia markas besar Tianjuo. Seharusnya akan ada banyak orang kuat yang berkumpul di sini. Tetapi sekarang tempat ini kosong. Tampaknya hal itu sudah terungkap.
kata Qin Chen. Kulitnya memadat. Meskipun Qin Chen sudah bersiap, tetapi ada sedikit keberuntungan. Sekarang, hal-hal di Pagoda Guyu telah terungkap, dan Qin Chen hanya memikirkan cara, dan dia tahu bahwa dunia rahasia markas besar Tianjuo saat ini sudah berada di bawah darurat militer. Peristiwa yang begitu besar, saya khawatir. Pemimpin Tianjuo, Shen Gong Tianjun, juga telah kembali. Dao Jue Tianjun telah ditemukan, dan itu bukan apa-apa. Kebetulan Qin Chen juga perlu menemukan Shen Gong Tianjun untuk memahami kemana Yu Qiansu dan yang lainnya pergi. Di pintu keluar Pagoda Guyu, Qin Chen pun melangkah keluar. Di luar Pagoda Guyu, ketiga Zheng Tianjun masih mengobrol. Sesuai aturan, penjaga di depan Pagoda Guyu akan dirotasi setiap setengah bulan sekali. Urutan rotasinya acak. Ketujuh wakil ketua balai akan bergantian bertukar untuk menghindari kecelakaan baru. Selama sebulan, itu hanya sekejap mata bagi ahli teratas seperti wakil pemimpin Tianjuo. Dan mereka terlalu malas untuk berlatih keras. Sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti itu dan mereka mengobrol satu sama lain, bertukar pengalaman mereka sendiri. Lebih dari 3 bulan telah berlalu. Jika orang-orang di dalam akan keluar, saya khawatir mereka sudah keluar. Namun kemudian tiba-tiba seberkas cahaya berkedip di pintu masuk Pagoda Guyu, dan saat berikutnya sesosok tubuh muncul di luar Pagoda Guyu dari udara tipis. Hei, apakah masih ada penatua yang belum keluar? Juo Tong Tianjun dan yang lainnya memandangnya. Saat ini, hampir semua penatua dan diaken telah meninggalkan Pagoda Guyu. Mengapa masih ada penatua yang belum pergi? Melihat ini, Juo Tong Tianjun dan yang lainnya bingung. Bagaimana mungkin orang yang keluar begitu muda? Dan sepertinya mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Qin Chen, itu Qin Chen yang keluar, kata Absolut Tianjun. Dia telah melihat Qin Chen dengan matanya sendiri. Dan orang pertama yang bereaksi kali ini adalah dia. Dia segera berteriak keras dengan ekspresinya yang terkejut. Kemudian, boom, di tangan penguasa surgawi senjata absolut, tombak berwarna darah yang menembus langit tiba-tiba muncul. Cahaya berdarah memenuhi tombak tersebut, dan seluruh sosoknya seperti dewa perang. Kekuatan ranah yang mulia surgawi yang kuat meresap ke dalam Qin Chen dalam sekejap. Apa? Dia, Qin Chen, Juo Tong Tianjun, Zheng Tianjun. Dua wakil ketua aula Tianjuo itu mengubah ekspresi mereka dan lalu meledak. Pada saat yang sama, dua kekuatan surgawi yang sama menakutkannya mengalir dan menyelimuti Qin Chen seperti lautan luas. Boom! Sejumlah kekuatan itu langsung menekan Qin Chen. Segera Qin Chen tersegel di alun-alun langit dan bumi ini, terbungkus di dalamnya. Kemudian sebuah pesan dengan cepat dikirimkan oleh Juo Tong Tianjun dan beberapa orang. Kemudian 3 ahli yang mulia surgawi itu menatap Qin Chen dengan mata mereka yang dingin. Dikelilingi oleh 3 wakil pemimpin Tianjuo itu, Qin Chen menyentuh hidungnya. Sejujurnya, dia mengira Tianjuo tidak akan melakukannya secara langsung. Tetapi Qin Chen tidak menyangka akan begitu instan saat dia keluar. Dia langsung dikelilingi oleh 3 ahli yang mulia surgawi. Terlebih lagi, ia masih dalam posisi umum, seperti menghadapi seorang musuh. Apakah itu diperlukan? Senjata absolut Tianjun dan wakil pemimpin aula Tianjuo lainnya sudah lama tidak bertemu. Jangan datang tanpa masalah. Bagaimana jika kita membicarakannya? Kata Qin Chen sambil tersenyum dengan posturnya yang sangat santai. Jika Qin Chen tidak takut kepada ahli yang mulia surgawi yang kuat sebelum memasuki Pagoda Guyu, Qin Chen masih akan berada di bawah tekanan ketika dia dikelilingi oleh 3 ahli yang mulia surgawi secara sekaligus. Tetapi sudah lebih banyak waktu dihabiskan Qin Chen di dalam Pagoda Guyu. Di pertengahan bulan, Qin Chen menyerap kekuatan penciptaan, dan basis kultivasinya juga telah membuat terobosan ke ranah tahap akhir yang mulia bumi, dan langsung menuju ke kondisi puncak tahap akhir yang mulia bumi. Dan Qin Chen saat ini tidak takut lagi dengan 3 ahli yang mulia surgawi, dan Qin Chen nampak sedikit lebih tenang. Apa? Ketenangan Qin Chen langsung terlihat di mata ketiga wakil pemimpin Tianjuo itu. Tetapi mereka sedikit bermartabat dan tenang. Anak ini luar biasa. Inilah pikiran pertama dari Juo Tong Tianjun dan Zheng Tianjun. Meskipun kedua wakil ketua aula itu telah mendengar tentang reputasi Qin Chen, namun mereka belum pernah melihatnya. Dan ketika mereka melihatnya sekarang, mereka langsung sampai kepada kesimpulan seperti itu di dalam hati mereka. Karakter seperti ini layak untuk bisa mengguncang situasi di dunia rahasia markas besar Tianjuo.
Bagaimana ahli yang mulia bumi biasa bisa begitu santai dan acuh tak acuh di bawah tekanan 3 ahli yang mulia surgawi? Mereka belum pernah mendengarnya dan mereka juga belum pernah melihatnya. Zheng Tianjun dan Zhuo Tong Tianjun saling memandang, keduanya terkejut. Boom, boom. Dan pada saat ketiga wakil ketua aula mengepung Qin Chen di kejauhan, di istana di atas pilar api Tong Tianji, aura kuat lainnya datang satu demi satu. Itu adalah pengrajin kuno Tianjun, calon Tianjun, jenderal Tianjun, dan simbal darah Tianjun. Keempat wakil ketua aula utama turun pada saat yang bersamaan. Selain itu ada 3 ahli yang mulia surgawi yang kuat yang belum pernah dilihat oleh Qin Chen sebelumnya. Mereka juga muncul di luar pagoda Guyu. Mereka semua adalah lelaki tua dengan semangat yang suram. Mereka memperhatikan pagoda Guyu sepanjang waktu dan tiba di sini segera setelah mereka mendengar kabar dari Zhuo Tong Tianjun. 9 ahli yang mulia surgawi yang agung berkumpul. Mata Qin Chen langsung menyipit. Latar belakang Tianjuo benar-benar melebihi ekspektasinya. Setelah kematian Dao Jue Tianjun, masih ada 9 ahli yang mulia surgawi yang agung, dan itu belum termasuk penguasa surgawi Ling Peng yang telah menjaga tanah warisan dan belum muncul di sini. Selain itu, pasti masih ada beberapa barang tua di Tianjuo ini. Pantas saja Tianjuo bisa menjadi kekuatan tertinggi umat manusia, duduk di satu sisi, dan itu memang bergengsi. Qin Chen sedang melihat ke-9 ahli yang mulia surgawi itu, dan secara alami 9 ahli surgawi itu juga melihat ke arah Qin Chen. Kecuali pengrajin kuno Tianjun yang pernah melihat Qin Chen, orang kuat lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat ini mereka semua terkejut. Apakah ini orang bernama Qin Chen itu? Itu terlalu muda. Jika aura mereka kusam, maka aura di tubuh Qin Chen adalah seperti matahari terbit, dan vitalitasnya tidak terbatas. Namun hal ini juga segera membuat mereka semua terkejut. Dalam imajinasi mereka, ada kemungkinan besar bahwa orang yang akan tinggal di pagoda Guyu adalah Dao Jue Tianjun, dan Qin Chen harusnya sudah disergap dan mati. Namun hasilnya ini mengejutkan mereka semua. Tatapan Qin Chen langsung menyapu ke-9 ahli yang mulia surgawi itu, dan dia tidak bisa menahan rasa cemberutnya. 9 ahli yang mulia surgawi itu memiliki aura yang kuat, dan yang terlemah tidak kalah dengan para tetua surgawi yang jatuh di bintang-bintang. Yang kuat berada di level yang mulia surgawi seperti Tuan Jinlong. Bahkan napas 2 orang lebih kuat lagi. Namun tidak ada yang bisa mencapai titik seperti Dewa Iblis. Hal ini menyebabkan alis Qin Chen berkerut. Benarkan, bukankah Shenggong Tianjun tidak kembali? Ini tidak masuk akal. Dengan terjadinya peristiwa besar seperti itu, bukankah pemimpin Tianjuo Shenggong Tianjun harusnya sudah kembali? Sangat tidak bertanggung jawab. Di antara kerumunan, senior yang disebut Kayu Tua mengambil langkah, lalu berkata, "Qin Chen, saya pikir Anda harus tahu alasan mengapa kita mengepungmu di sini, dan sebelum pagoda Guyu kuno, apa yang sebenarnya terjadi." Senior Kayu Tua itu menatap Qin Chen dengan matanya yang serius. Para ahli Tianjun lainnya juga melihatnya. Meskipun Qin Chen keluar di luar ekspektasi mereka, namun saat ini mereka masih belum yakin apakah identitas Qin Chen adalah mata-mata klan iblis atau bukan. Jadi tentu saja mereka tidak bisa berbuat gegabah. Pengrajin kuno Tianjun, saya punya saran bahwa apapun status Qin Chen, dia harus ditangkap terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan. Pada saat ini, Jenderal Tianjun tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Ya, aku juga pikir begitu." Para ahli yang mulia surgawi lainnya juga semuanya berbicara. Semua orang bingung sekarang dan prioritas utama adalah menahan Qin Chen terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan. Tiba-tiba, pemujaan Tianjun dan yang lainnya memandang dengan aura yang dalam. Sejauh ini, mereka tidak mengetahui informasi apapun dan tidak jelas siapakah mata-mata ras iblis sebenarnya, Qin Chen atau Dao Jue Tianjun. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, banyak orang yang berpendapat bahwa Qin Chen harus ditangkap terlebih dahulu. Dan ini merupakan ide yang bagus. Boom! Tiba-tiba banyak ahli yang mulia surgawi itu melangkah maju untuk mengepung Qin Chen. Dan 9 ahli yang mulia surgawi yang besar bergabung. Dan bahkan Qin Chen pun merubah ekspresinya. Meskipun Qin Chen kuat, dia tidak cukup percaya diri untuk bisa menghadapi 9 ahli yang mulia surgawi. Terlebih lagi, ini adalah tempat dengan jangkauan dari pilar api Tong Tianji.
Sekarang jika bertarung di sini dan jika pilar api langit menguncinya, maka dia akan berada dalam bahaya. Qin Chen tidak akan menjadi mata-mata ras iblis. Dari kejauhan, Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang telah tiba dan buru-buru berteriak. Yang Mulia Mantra langsung memberi hormat kepada pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya, lalu berkata dengan cemas, "Semuanya wakil pemimpin aula. Wakil pemimpin aula Qin pada awalnya bekerja di dunia rahasia markas besar Tianjuo secara umum, dan dia telah mengetahui konspirasi para iblis. Tuan Sengong Tianjun telah menganugerahkan status wakil pemimpin Tianjuo kepadanya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi mata-mata ras iblis?" Ya, di alam surga waktu itu, yang mulia dari ras iblis pernah mengejar dan ingin membunuh Qin Chen di Laut Pasang Surut, dan Qin Chen membawanya ke dalam lautan virtual. Di kedalaman lautan virtual itu dipenggal oleh keberadaan misterius. Jika Qin Chen adalah mata-mata ras iblis, bagaimana dia bisa membunuh mata-mata ras iblis? Kata Yang Mulia Yao Guang, dia juga berteriak dan penuh semangat. Di kejauhan, sekelompok penatua dan diaken juga mengelilingi mereka. Mereka melayang di langit, menatap Qin Chen di depan pagoda Guyu. Ekspresi mereka semuanya berubah. Pengrajin kuno Tianjun lalu menatap Qin Chen dan lalu berkata, "Qin Chen, meskipun Anda adalah wakil pemimpin Tianjuo, tetapi kerusuhan roh jahat pagoda Guyu ini, pertempuran khusus terjadi di pagoda Guyu. Saya curiga Anda terkait dengan pertempuran tersebut. Bekerja samalah dengan penyelidikan kami. Apa yang ingin Anda katakan?" Mendengar itu, Qin Chen langsung melirik kerumunan dan lalu berkata dengan ringan, "Di mana Tuan Sengong Tianjun? Aku ingin melihatnya." Ahli Tianjun di sana langsung berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Sengong Tianjun memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani, dan dia belum kembali ke dunia rahasia markas besar Tianjuo untuk saat ini. Jadi saya harap Anda dapat bekerja sama." "Benar saja, dia tidak kembali," kata Qin Chen. Dia menghela napas dalam. Qin Chen sedikit mengernyit, merasa sedikit aneh karena Sengong Tianjun tidak kembali untuk acara sebesar ini. Namun Qin Chen secara alami tidak mau ditangkap, karena jika sampai ditangkap, Qin Chen pasti akan dijaga ketat dan akan kehilangan kebebasannya. Qin Chen lalu berkata dengan ringan, "Saya tahu apa yang ingin Anda ketahui. Karena semua wakil pemimpin Tianjuo ada di sini, maka saya akan mengatakannya. Di pagoda Guyu, saya telah didesain oleh para penatua dan telah menerobos penyergapan Daojue Tianjun yang ingin membunuh saya. Untungnya saya sudah lama curiga dan saya menemukannya tepat waktu untuk melarikan diri." "Apa?" Begitu pernyataan ini keluar, para penonton pun kaget. Semua orang memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Fakta bahwa ada mata-mata dari ras iblis pada awalnya hanyalah dugaan mereka, karena mereka semua sebelumnya merasakan kekuatan kegelapan. Dan kata-kata Qin Chen saat ini secara langsung membuktikan hal ini dan menyebutkan identitas mata-mata ras iblis Daojue Tianjun. Jadi bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Jenderal Tianjun mengerutkan kening dan lalu berkata, "Anda mengatakan bahwa Daojue Tianjun dan Penatua Heiyu adalah mata-mata ras iblis dan mereka menyergapmu. Apakah kamu punya bukti?" Mendengar itu, Qin Chen pun menggelengkan kepalanya dan lalu berkata, "Saya tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka adalah mata-mata, tetapi apa yang saya katakan adalah kebenaran." Sebenarnya Daojue Tianjun, Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya saat ini sedang ditekan oleh Qin Chen di dunia kacau Cakram Gyo Qiankun. Tetapi Qin Chen tidak bisa melepaskan mereka, karena setelah dilepaskan, dunia kacau Cakram Gyo Qiankunnya pasti akan terungkap. Dunia kacau Cakram Gyo Qiankun ini lebih menggoda daripada asal-usul waktu. Ketika Qin Chen membunuh Daojue Tianjun dan merasakan napas yang kuat, alasan mengapa dia pergi untuk pertama kalinya adalah untuk tidak mengekspos apa yang ada di tubuhnya. Bagaimana dia bisa secara aktif mengeksposnya saat ini? Apa tidak ada bukti? Lalu bagaimana kami bisa mempercayai kata-kata kosongmu? Tahukah kamu bahwa Daojue Tianjun juga adalah wakil pemimpin Tianjuo markas besar? Jika hanya dengan kata-katamu, bagaimana kami bisa mempercayainya?" Wakil pemimpin Tianjuo itu terus berbicara, "Ya Qin Chen, Anda juga merupakan wakil pemimpin Tianjuo. Anda harus tahu bahwa saya memang akan menghukum Daojue Tianjun jika dia memang terbukti bersalah. Tetapi tidak boleh mempercayai kata-kata sepihak Anda," kata Sueki Tianjun. "Tidak peduli apa kebenarannya, ini adalah masalah yang sangat penting. Kita hanya bisa
menangkapmu terlebih dahulu. Jangan khawatir, jika kamu tidak terbukti bersalah, maka kami pasti akan melepaskanmu, kata Juotong Tianjun. Para wakil pemimpin Tianzhuo lainnya juga setuju akan kata-kata itu. Saat ini masalahnya belum terungkap, dan mereka hanya bisa untuk menangkap Qin Chen terlebih dahulu. Mereka akan menunggu Tuan Shenggong Tianjun untuk mengetahui kebenarannya, atau mereka juga akan menunggu Dao Jue Tianjun dan juga para penatua lainnya untuk keluar dari Pagoda Guyu untuk memastikan kebenarannya. Dan selama Dao Jue Tianjun dan juga penatua bulu hitam juga yang lainnya belum keluar, maka untuk sementara Qin Chen harus ditangkap terlebih dahulu.